Selamat sore. Terima kasih kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai tentang kebudayaan di kalangan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rizka Dian Melisa dan teman saya Anggita. Kami dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Agribisnis. Kalau boleh tahu, bisa kakak perkenalkan dulu terlebih dahulu namanya? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari dari Prodi PWK Fakultas Teknik. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mempercayai saya untuk melakukan sebagai narasumber dari tugas adik-adik sekalian. Terima kasih pula saya ucapkan kepada adik-adik dari agribisnis yang telah meluangkan waktu, maksudnya yang telah memberikan kami sebagai narasumbernya dari dalam wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Rian dari Fakultas Teknik. Nah, langsung saja Kak. Bagaimana pandangan Kakak tentang peran kebudayaan dalam kehidupan mahasiswa saat ini? Menurut saya, pandangan saya tentang kebudayaan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa itu sekarang tuh budayanya budaya tentang menghargai sesama manusia atau menghargai yang lebih di atas itu sudah tidak ada. Sistem sekarang tuh kayak tidak ada yang mahasiswa sekarang, dia tidak melihat lagi bahwa siapa yang terlebih dahulu masuk di dalam di universitas atau kayak senior junior. Nah, mahasiswa sekarang tuh menyamaratakan, tidak ada sistem tabeknya, apalagi saat di gedung kembar. Kan gedung kembar itu gedung bersama, bukan gedung fakultas teknik, bukan peternakan, tapi gedung bersama. Harusnya di sana tuh kan kita tidak saling kenal, setidaknya kita melestarikan budaya yang sudah kita miliki di khususnya budaya Mandar, itu budaya tabe. Harusnya kita tabe kalau ketemu orang di sana yang tidak kenal saat kita langgar di depannya. Nah, itu harus ditekankan kepada mahasiswa yang ada di khususnya di Universitas Sulawesi Barat. Ada yang mau ditambahkan? Kalau saya berpendapat mengenai peran mahasiswa, kita di pertanyaannya, Bagaimana pandangan Kakak tentang peran kebudayaan dalam kehidupan mahasiswa saat ini? peran kebudayaan mahasiswa itu sangat berpengaruh. Kenapa saya katakan sangat berpengaruh? Itu dikarenakan banyaknya kebudayaan yang ada di daerah itu sudah mulai luntur akan kulturalnya. Lunturnya kultural itu disebabkan oleh banyaknya budaya-budaya barat yang sudah masuk, yang dikembangkan oleh zaman milenial saat ini, sehingga kebudayaan yang ada di kalangan mahasiswa itu sudah mulai luntur. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ayu Ashari, bahwasanya salah satu sampel atau salah satu contoh dalam kebudayaan itu kayak seumpama kayak budaya tabe, budaya yang menghargai orang yang lebih tua, itu sudah mulai kulturalnya sudah mulai luntur di kalangan mahasiswa. Baik, terima kasih Kak. Apakah Kakak merasa bahwa kebudayaan lokal masih dihargai di kalangan mahasiswa saat ini? Menurut saya, coba. Apakah Kakak merasa bahwa kebudayaan lokal masih dihargai di kalangan mahasiswa saat ini? Menurut saya ada beberapa mahasiswa yang masih menghargai tentang kebudayaan lokal dan ada juga beberapa mahasiswa yang tidak menghargai. Nah, itu kembali pada individu masing-masing mahasiswa, bagaimana mahasiswa tersebut mengimplementasikan budaya yang telah dia pelajari terhadap kehidupannya sehari-hari di kampus. Itu menurut saya. Sedikit juga saya tambahkan mengenai apakah Kakak merasa bahwa kebudayaan lokal masih dihargai di kalangan mahasiswa? Berbicara masalah menghargai kebudayaan lokal, itu secara teoritis itu memang banyak mahasiswa selalu mengumandangkan mengenai masalah tentang kebudayaan, tetapi secara implementasi banyak sekali tatanan mahasiswa yang kurang efektif dalam pengaplikasian mengenai kebudayaan. Mungkin dalam kalangan mahasiswa khususnya di Unsulbar itu dia sifatnya masih menghargai beberapa kebudayaan, tetapi banyak kebudayaan yang ada di sekitaran kalangan mahasiswa itu sudah agak mulai luntur, khususnya di kalangan mahasiswa yang notabene-nya berada di wilayah-wilayah kota yang
agak maju. Karena mayoritas mereka itu adalah yang biasa kita sebut adalah Gen Z atau generasi milenial, yang dimana mereka lebih mengedepankan yang namanya individualisme, lebih mengedepankan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan sosial, sehingga banyak sesuatu hal yang ada pada kebudayaan itu sudah mulai luntur. Baik Kak, terima kasih. Satu lagi Kak, menurut Kakak bagaimana generasi muda khususnya mahasiswa dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan tradisional? Kalau saya yang berpandangan, salah satu hal atau salah satu metode yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di lingkungan, kebudayaan yang ada di sekitaran dunia mahasiswa atau sekitar wilayah kampus, itu yang pertama, dia harus mampu mengimplementasikan hasil daripada kajian daripada mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, itu mereka harus mampu mengikuti setiap event-event kegiatan yang melibatkan tentang kebudayaan. Salah satu contohnya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi, yang dimana kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kebudayaan. Salah satu contohnya adalah organisasi eksternal seperti kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang menunjang perihal masalah kebudayaan. Entahkah itu organisasi kesenian daerah, entahkah itu adalah organisasi tentang pemberdayaan kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian, cuma itu yang bisa sampaikan. Coba tuh ada yang mau disampaikan, tambahkan? Coba ulangi pertanyaan. Menurut Kakak bagaimana generasi muda khususnya mahasiswa dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan tradisional? Nah, itu kuncinya hanya dua, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan dan mengedukasi. Nah, contohnya kamu generasi muda, bagaimana kamu mengimplementasi pada dirimu, bagaimana cara kamu untuk memperkenalkan atau mempertahankan budayanya. Setelah kamu mengimplementasikan, kamu mengedukasi kepada orang-orang bahwa ini loh budaya yang ada di Mandar untuk diimplementasikan di Universitas Sulawesi Barat. Ya mungkin itu dari saya. Nah, bagaimana menurut Kakak melihat pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan kalangan mahasiswa? Menurut saya pengaruh globalisasi itu sangat tinggi. Dilihat dari cara berpakaian para mahasiswa-mahasiswi di Universitas Sulawesi Barat. Contohnya budaya Korea. Nah, bisa kita lihat banyaknya mahasiswa sudah menggunakan style-style Korea. Dari baju crop, celana sampai gimana lagi yang Korea-Korea. Nah, itu kan sudah hilang nilai-nilai budaya dari kita. Nah, itu sudah merusak dan sudah masuk. Kalau menurut Kakak? Kalau kita berbicara masalah kebudayaan yang dipengaruhi oleh pengaruh global atau seperti yang saya sebutkan tadi, pengaruh global itu disebabkan karena banyaknya kebudayaan asing yang sudah masuk di kalangan mahasiswa. Tadi karena tingkat daripada kemajuan teknologi yang menyebabkan banyaknya sesuatu hal yang dapat diperoleh oleh semua orang tanpa ada batasan, sehingga kebudayaan hal seperti itu yang diimplementasikan secara langsung. Yang mungkin yang lagi booming saat ini kayak yang disebutkan tadi masalah kebudayaan yang masalah dari Korea, dari Cara berpakaian. mulai dari tatanan berpakaiannya, berperilakunya, itu semua dipengaruhi oleh globalisasi atau kemajuan teknologi, sehingga banyak tidak adanya penyaringan di kalangan, baik itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan mahasiswa, tidak adanya penyaringan tentang kebudayaan yang masuk ke dalam dunia mahasiswa itu sendiri. Apa harapan kakak-kakak terhadap peran mahasiswa dalam pengembangan kebudayaan di masa depan? Bicara peran harapan,
kepada peran mahasiswa tentang kebudayaan di masa depan itu adalah semoga mahasiswa saat ini dan kedepannya itu mampu mempertahankan setiap kebudayaan-kebudayaan yang ada di seputarannya kita, karena kebudayaan itu sangat penting bagi kalangan bukan hanya berbicara setiap kalangan tapi berbicara masalah keseluruhan. Dan harapan saya juga semoga kedepannya itu mahasiswa mampu menyaring kebudayaan-kebudayaan yang dia ingin implementasikan. Dia harus mampu mengimplementasikan kebudayaan-kebudayaan yang memang perlu untuk dikembangkan baik itu di kalangan mahasiswa maupun di kalangan masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai harapan saya ke depannya tentang masalah kebudayaan. Masih ada yang mau disampaikan juga? Bagaimana harapan kakak tentang Peran mahasiswa untuk di masa depan. Sebenarnya mahasiswa itu sebagai agent of change, yaitu sebagai agen perubahan. Nah, itu yang harus terimplementasikan kepada mahasiswa. Walau berfokus pada kebudayaan ataupun hal lainnya, kita harus berfokus pada suatu objek, yaitu sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Mungkin cuma itu dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kakak-kakak yang telah bersedia menjadi narasumber dari tugas kami.